Selamat sore teman-teman. Kita langsung mulai saja ya webinar kita hari ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di sini dan semoga webinar ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu baru bagi kita semua. Webinar kali ini berjudul Tantangan dan Peluang dalam Menerapkan Data Science Perspektif Konseptual. Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, saya mau kasih gambaran ke teman-teman mengenai judul webinar kita hari ini. Jadi, tantangan dan peluang dalam menerapkan data science perspektif konseptual ini membahas berbagai hambatan dan kesempatan yang dihadapi saat mengimplementasikan data science dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks bisnis ya. Jadi kita menerapkan data science dengan menggunakan pendekatan konseptual yang melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi ini dengan strategi bisnis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya berasal dari Universitas Microskill di Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif MSIB Batch 6 dari PT Bisa AI dengan mengambil bidang data science. Di bawah ini saya ada mencantumkan Instagram dan LinkedIn saya buat teman-teman yang ingin mutualan, boleh banget ya, nanti pasti saya fallback. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembahasan webinar kita hari ini, yaitu yang pertama memahami tantangan dalam penerapan data science, mengeksplorasi peluang dalam data science. Yang ketiga, menjelaskan pendekatan konseptual dalam data science. Di sini ada agenda pembahasan dari webinar hari ini, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai pentingnya data science di era digital. Yang kedua, tantangan dalam penerapan data science. Yang ketiga, peluang dalam data science. Keempat, pendekatan konseptual dalam data science. Yang kelima, masa depan data science. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama webinar ini, yaitu pentingnya data science di era digital. Di sini kita akan melihat dulu definisi dari data science. Definisi dari data science adalah bidang yang menggunakan berbagai metode ilmiah, algoritma, dan sistem teknologi informasi untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data dalam berbagai bentuk, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada data. Selanjutnya di sebelah kanan ada konsep dasar data science, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data science dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk basis data, sistem informasi, sensor, media sosial, dan lainnya. Yang kedua, pembersihan data. Data seringkali tidak sempurna dan memerlukan pembersihan untuk menghilangkan nilai yang hilang, duplikat, atau tidak valid. Yang ketiga ada analisis data. Data dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik, matematika, dan permodelan untuk mengeksplorasi pola, tren, dan hubungan di dalamnya. Yang keempat, permodelan prediktif. Model prediktif dibangun untuk membuat prediksi tentang hasil yang akan datang berdasarkan data historis. Yang terakhir ada interpretasi dan visualisasi. Hasil analisis data diinterpretasikan dan disajikan secara visual untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan keputusan. Di slide ini kita akan mengetahui peran data science dalam transformasi digital, yaitu ada yang pertama, pengambilan keputusan yang berbasis data. Jadi data science memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti dari data, bukan hanya intuisi atau asumsi. Kemudian ini juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat, efisien, dan efektif dalam semua tingkat organisasi. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Data science memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi trend pasar, kebutuhan pelanggan, dan peluang inovasi baru melalui analisis data. Memungkinkan pengembangan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan. Yang ketiga, ada optimasi operasional. Data science memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan proses operasionalnya,
mereka melalui analisis data operasional. Ini dapat menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan kualitas layanan yang lebih baik. Keempat, ada personalisasi pengalaman pelanggan. Data science memungkinkan organisasi untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan melalui analisis perilaku dan preferensi pelanggan. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Yang terakhir ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Data science dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi pemborosan dan inefisiensi dalam operasi mereka. Ini memungkinkan penghematan biaya, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kinerja keseluruhan. Jadi, dengan memanfaatkan kekuatan data science, organisasi dapat mengubah cara mereka beroperasi, berinovasi, dan berinteraksi dengan pelanggan, sehingga meningkatkan daya saing dan mencapai keunggulan kompetitif dalam era transformasi digital. Kita masuk ke bagian dalam tantangan dalam penerangan data science. Di sini ada 5 tantangan dalam penerapan data science, seperti sebenarnya masih banyak ya, bukan hanya 5, tapi sebagai contoh di sini aku hanya ngelampirin 5 poin. Yang pertama itu adalah kualitas data. Kualitas data merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan data science. Data sering tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesalahan pengumpulan data, kurangnya dokumentasi, atau kegagalan sistem. Kualitas data yang rendah menghasilkan hasil analisis yang tidak akurat dan keputusan yang kurang dapat diandalkan. Yang kedua ada skalabilitas. Penerapan data science sering melibatkan analisis data dalam jumlah besar atau bahkan big data. Mengelola dan menganalisis data dalam skala yang besar memerlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Tantangan skalabilitas termasuk penyimpanan data yang memadai, komputasi yang cepat, dan kemampuan mengelola aliran data yang terus meningkat. Yang selanjutnya adalah kekurangan keahlian. Bidang data science memerlukan kombinasi keterampilan dalam matematika, statistik, pemrograman, dan pengetahuan domain bisnis. Kekurangan tenaga ahli yang terlatih dalam data science menjadi hambatan signifikan dalam penerapan teknologi ini. Yang keempat ada integrasi sistem. Mengintegrasikan solusi data science dengan sistem yang sudah ada sering kali menjadi tantangan teknik yang kompleks. Sistem yang ada mungkin memiliki format data yang berbeda, infrastruktur yang tidak kompatibel, atau kebutuhan integrasi yang rumit. Yang terakhir, etika dan privasi. Penerapan data science juga membawa tantangan terkait etika dan privasi. Dalam penggunaan data, perlu memastikan bahwa privasi individu dihormati dan mematuhi regulasi seperti GDPR atau General Data Protection Regulation. Selain itu, diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan data untuk menghindari diskriminasi atau pengambilan keputusan yang tidak adil. Selanjutnya, kita akan masuk ke strategi mengatasi tantangan data science dari tantangan yang kita ketahui dari materi sebelumnya. Yang pertama yaitu mengenai kualitas data. Strategi mengatasi tantangan kualitas data adalah yang pertama, implementasi proses pembersihan data. Melakukan proses pembersihan data untuk menghilangkan nilai yang hilang atau tidak valid. Mengisi nilai yang hilang dan menghapus duplikasi. Yang kedua, validasi data. Melakukan validasi data secara terus-menerus untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Yang kedua, skalabilitas. Strategi mengatasi tantangan skalabilitas yang pertama adalah penggunaan teknologi big data. Memanfaatkan teknologi big data seperti Hadoop, Spark, dan sistem basis data NoSQL untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Yang kedua, cloud computing. Menggunakan infrastruktur cloud untuk meningkatkan elastisitas dan skalabilitas sumber daya komputasi dan penyimpanan. Selanjutnya, kekurangan keahlian. Strategi mengatasi tantangan kekurangan keahlian yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan. Melakukan pelatihan dan pengembangan kemampuan data science di dalam organisasi. Yang kedua, kolaborasi dengan institusi pendidikan. Berkolaborasi dengan universitas dan institusi pelatihan untuk mengembangkan program-program
pelatihan khusus. Yang keempat, integrasi sistem. Strategi mengatasi tantangan integrasi sistem adalah yang pertama penggunaan arsitektur modular. Mengadopsi arsitektur modular untuk memudahkan integrasi dengan sistem yang ada. Yang kedua, penggunaan API. Menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi untuk memfasilitasi integrasi antara sistem-sistem yang berbeda. Yang terakhir, etika dan privasi. Strategi mengatasi tantangan etika dan privasi adalah dengan cara yang pertama, implementasi kebijakan privasi yang ketat. Menerapkan kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pribadi dan menghormati privasi individu. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan bahwa penggunaan data sesuai dengan regulasi dan standar etika yang berlaku. Materi selanjutnya kita masuk ke bagian peluang dalam data science, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Dasar data science memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti. Dengan menganalisis data historis dan real-time, organisasi dapat memahami tren, pola, dan hubungan yang mendasari berbagai aspek bisnis mereka. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasi dan terukur yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua adalah inovasi produk dan layanan. Analisis data dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, tren konsumen, dan peluang inovasi. Dengan memahami preferensi pelanggan dan tren pasar, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan. Yang keempat, personalisasi. Salah satu kekuatan utama data science adalah kemampuan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan. Dengan menganalisis data perilaku dan preferensi pelanggan, organisasi dapat menyesuaikan produk, layanan, dan interaksi dengan pelanggan secara individual. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan retensi. Selanjutnya adalah deteksi penipuan. Teknologi data science dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dalam data yang dapat menunjukkan adanya aktivitas penipuan atau perilaku yang tidak sah. Dengan menggunakan teknik seperti analisis anomali dan permodelan prediktif, organisasi dapat mengidentifikasi potensi penipuan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi kerugian dan risiko keamanan. Selanjutnya ada peningkatan kualitas layanan. Dengan menganalisis data umpan balik pelanggan, data operasional, dan data lainnya, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana kualitas layanan dapat ditingkatkan. Ini dapat mencakup peningkatan waktu respon, peningkatan keandalan produk, atau peningkatan tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Yang terakhir adalah prediksi dan peramalan. Data science memungkinkan organisasi untuk membuat prediksi dan pelamaran yang lebih kuat dan akurat tentang berbagai aspek bisnis mereka, termasuk penjualan, permintaan pasar, dan kinerja keuangan. Dengan menggunakan teknik seperti analisis regresi dan pemodelan prediktif, organisasi dapat membuat proyeksi yang lebih baik tentang masa depan, sehingga dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengoptimalkan hasil. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, organisasi dapat meningkatkan daya saing mereka, menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya, pendekatan konseptual dalam data science. Pendekatan konseptual dalam data science adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar, metodologi, dan prinsip-prinsip yang mendasari praktik data science. Pendekatan ini memastikan bahwa proses analisis data dilakukan dengan benar, efektif, dan efisien, sehingga menghasilkan wawasan yang berharga dan keputusan yang dapat diandalkan. Ada beberapa penjelasan yang harus kita pahami mengenai pendekatan konseptual dalam data science, yaitu yang pertama, pemahaman bisnis. Pendekatan konseptual dalam data science dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks bisnis dan tujuan yang ingin dicapai. Ini melibatkan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, memahami proses bisnis, dan mengidentifikasi tantangan yang ingin dipecahkan atau peluang yang ingin dimanfaatkan.
Yang kedua adalah metodologi yang tepat. Pendekatan konseptual memastikan penggunaan metodologi yang tepat dalam analisis data. Salah satu metodologi yang umum digunakan adalah Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Metodologi ini mencakup serangkaian langkah-langkah yang sistematis untuk merencanakan, mendefinisikan, memproses, dan mengevaluasi proyek data science. Yang ketiga adalah kolaborasi tim. Pendekatan konseptual mengedepankan kolaborasi antar tim data science, ahli domain, dan pemangku kepentingan bisnis. Kolaborasi yang efektif memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pengembangan solusi data science sehingga memastikan relevansi dan keberhasilan proyek. Yang keempat, pendekatan konseptual mengadvokasi iterasi dan validasi. Pendekatan konseptual mengadvokasi pendekatan iteratif dalam mengembangkan model dan solusi data science. Ini melibatkan siklus berulang dari eksplorasi data, pemodelan, evaluasi, dan penyesuaian. Validasi hasil secara terus-menerus juga penting untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada penerapan yang holistik. Pendekatan konseptual dalam data science tidak hanya fokus pada aspek teknis dan analisis data, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek seperti keberlanjutan, etika, dan dampak sosial dari penggunaan data. Ini memastikan bahwa solusi data science tidak hanya memberikan manfaat bisnis, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, pembelajaran berkelanjutan. Pendekatan konseptual mendorong pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kemampuan tim dalam bidang data science. Ini melibatkan pembelajaran dari pengalaman, eksperimen dengan teknik dan alat baru, serta berpartisipasi dalam pelatihan dan program pengembangan profesional. Dengan menerapkan pendekatan konseptual dalam data science, organisasi dapat memastikan bahwa proyek-proyek data science mereka dilakukan dengan benar dan efektif sehingga menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu mengenai masa depan data science. Masa depan data science menjanjikan terus berkembangnya peran dan dampaknya dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang mungkin menjadi bagian dari masa depan data science, yaitu yang pertama, penggunaan yang lebih luas dalam berbagai sektor. Data science akan semakin tersebar luas di berbagai sektor termasuk bisnis, kesehatan, pemerintahan, pendidikan, lingkungan, dan banyak lagi. Organisasi dari berbagai bidang akan terus mengadopsi teknik data science untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah peningkatan integrasi dengan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Data science akan semakin terkait dengan kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Pengembangan algoritma yang lebih canggih dan kemampuan pemrosesan data yang lebih kuat akan memungkinkan aplikasi yang lebih maju dalam prediksi, pengenalan pola, dan otomatisasi tugas-tugas yang kompleks. Yang ketiga, fokus pada pengolahan data real-time dan edge computing. Dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan secara real-time oleh sensor, perangkat Internet of Things, dan aplikasi digital, data science akan berfokus pada pengolahan data secara real-time dan di tepi. Hal ini akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif. Yang keempat, keamanan data yang lebih penting. Dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas serangan cyber, keamanan data akan menjadi fokus utama dalam masa depan data science. Pengembangan teknik analisis data yang lebih canggih dan algoritma keamanan yang kuat akan menjadi kunci dalam melindungi data sensitif dari ancaman yang semakin berkembang. Kelima, etika dan kepatuhan regulasi yang lebih ditekankan. Pentingnya etika dalam penggunaan data dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada akan semakin ditekankan di masa depan data science. Organisasi akan memperhatikan lebih serius mengenai privasi data, bias algoritma, dan dampak sosial dari penggunaan data mereka. Yang keenam, peningkatan peran data science dan profesional terkait. Permintaan akan data science, analisis data, dan profesional terkait lainnya akan terus meningkat. Namun, demikian pula akan meningkatnya permintaan akan keahlian yang lebih khusus seperti spesialis dalam kecerdasan buatan, analisis big data, dan keamanan data. Yang ketujuh, yang terakhir, kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan.
Kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dan pembelajaran berkelanjutan akan menjadi kunci kesuksesan dalam masa depan data science. Tim yang terdiri dari ahli data, ilmuwan komputer, ahli domain, dan profesional lainnya akan bekerja bersama untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dengan perkembangan yang dinamis dan inovasi yang terus-menerus dalam teknologi dan metodologi, masa depan data science akan terus menawarkan potensi yang besar untuk mengubah dunia dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dari webinar hari ini adalah kita mengetahui pentingnya data science dalam dunia bisnis dan transformasi digital, mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan inovasi yang berkelanjutan. Pendekatan konseptual yang tepat termasuk pemahaman bisnis, metodologi yang benar, kolaborasi, dan validasi iteratif sangat penting untuk keberhasilan implementasi data science. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung webinar hari ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan dan ingin bertanya, boleh boleh ya, ditungguin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, webinar kita hari ini sampai di sini saja. Bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan tidak lupa saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung ke webinar hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas.